Temanggung tidak hanya kaya dengan hasil alamnya, tapi juga kaya dengan keanekaragaman kulinernya. Salah satunya ya yang akan kita buat kali ini. Temanggung memang boleh jauh dari laut, tapi soal olahan ikan gak kalah dong. Kali ini kita bakal bikin olahan ikan dari ikan tongkol ya Mbak ya? Iya Mas. Enak ke Mbak nih? Enak, wih. Gede tuh Mas. Potong ya? Iya. Orang Temanggung dan sekitarnya suka mengolah tongkol asap ini jadi berbagai olahan yo. Salah satunya adalah diolah jadi empis-empis. Sebelum diolah, ikan tongkol yang sudah diasapi ini harus aku potong dulu menjadi beberapa bagian. Eits, jangan sampai durinya ikut yo, biar lebih enak dan makannya juga gampang. Bumbu yang digunakan untuk membuat empis-empis cukup sederhana. Cukup iris bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, serai yang digeprek, dan tomat hijau. Ada juga yang nggak boleh terlewat. Yoiki, tempe bongkrek. Tempe yang sudah wayu alias mendekati basi ini akan menimbulkan rasa dan aroma khas pada masakan. Sebagai penyedap alami yo. Bahan yang nggak kalah penting adalah santan. Bukan empis-empis namanya. Kalau nggak pakai santan yo. Goreng sak ndase iki. Sing garing ya. Sip, setelah ikan tongkolnya selesai, langsung digoreng dulu sampai agak kering. Ikan tongkol ini sebelum dimasak biasanya digoreng dulu. Tujuannya agar nanti tidak hancur dagingnya ketika dimasak, jadi empis-empis. Selain itu, juga agar rasanya jadi jauh lebih gurih. Jadi lebih nikmat yo kalau dimasak empis-empis nanti. Mbak, gini dulu Mbak. Ya oke Mas, bumbunya iki ya. Ini. Digoreng ya. Yo. Yuk, semua bahan sudah siap Iki. Sekarang saatnya kita masak. Pertama tumis dulu semua bumbunya. Mulai dari bawang merah, bawang putih, serai, salam, dan cabai hijau. Setelah harum, masukkan santannya. Nah, kalau sudah panas dan wangi, masukkan ikan yang sudah digoreng tadi. Terakhir, masukkan tempe bongkrek dan tomat sebagai penyedap alaminya. Pasti gandem tenan ini rasanya. Enak banget. Apalagi kalau menggunakan santan kental seperti ini. Jadi lebih gurih yo. Nah, iki empis-empis ikan tongkol siap nyangkol di lidah kita. Empis-empis adalah salah satu makanan yang wajib ada pada acara atau tradisi di Temanggung. Bahan lainnya boleh dimodifikasi sesuai selera, tapi yang harus ada, yo tempe bongkrek ini. Enak banget dong. Jadi ciri-ciri dari empis-empis itu telah dimasak dengan cabai hijau, tapi tenang. Ini nggak pedas karena warnanya masih hijau. Apalagi ditambah dengan tomat hijau ya Mbak ya. Jadi tambah seger. Mantap ya Mbak ya. Nambah lagi. Mantap Ayo. Mas. Pokoknya gandemnya pol. Lur, balik lagi ke Dusun Jetis, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Aku sama Mbak Lala mau cari sesuatu yang enak buat dimasak. Katanya sih berhubungan dengan pepaya. Iki betul iki. Oh, tak kasih apa sih? Mas, Aduh, tuh. Piye. golek bonggole tuh Wah, buahe. Orang ngomong tak kira apa iki lho wis tak penek sih ya. Ya, Wae ya. jika wae siji Ayo. Mas. Duh, lunyu. Loh, bukan buah pepayanya ternyata. Kata Mbak Lala, yang kita perlukan adalah bonggolnya. Bonggol adalah bagian paling bawah dari batang yang berbatasan langsung dengan akar. Wah, enak gini sih. Harus ditebang dulu pohon pepayanya. Sekarang Biarpun termasuk dalam tanaman yang memiliki batang lunak, tetap wahai yo. Kalau setinggi ini yo, susah nebangnya. Apalagi untuk dapat bonggolnya, setelah ditebang, masih harus digali seperti ini. Wis, ini Mas. nih yang susah kita ambil nih. Akar pepaya atau biasa disebut dengan bonggol. Nanti Mbak dimasaknya enak ya Mbak ya? Iya. Tunggu nanti ya. Ayo Mbak, mau Mbak? Nah,
Akhirnya dapat juga. Harus enak iki masakannya, Mbak. Lah wong carinya aja susah payah, sampai mau semaput aku, mau pingsan. Sebenarnya pohon pepaya itu tidak hanya bisa dimanfaatkan pada buah dan daunnya, tapi juga bisa pada akarnya. Namanya bonggol ya Mbak ya? Iya, Nah, Mas. susah banget diambilnya. Tapi ini masak apa ya Mbak ya? Masak gulai. Masak gulai, emang enak. Enak, Mas. Jadi penasaran rasanya. Ayo Mbak, dimasak Mbak. Ya. Gulai sebenarnya adalah masakan berbahan dasar daging yang diolah dengan kuah bumbu rempah bercita rasa gurih, kemudian dimasak dengan santan. Tapi kali ini, dagingnya kita ganti dengan bonggol pepaya ini. Anak sekarang sih pasti nggak bakal tahu yo makanan yang satu ini. Tapi kalau orang dulu, biasa. Selain bonggol diolah jadi makanan, katanya akar pepaya juga sering dijadikan jamu loh. Setelah dikupas dan dipotong-potong, bonggol pepaya harus dikukus lebih dulu. Bonggol pepaya ini kita rebus dulu, tujuannya agar bisa lebih empuk dan nanti waktu dimasak gampang nyampur sama bumbunya. Lumayan lama ini ngukusnya. Soalnya biar sampai benar-benar empuk, butuh waktu sekitar 40 hingga 60 menit. Selain agar empuk, proses pengukusan dilakukan agar getahnya hilang. Jadi nggak getir saat dimakan ya. Kalau bumbu-bumbunya, yo iki, bumbu super komplit. Selain bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai, ada tambahan lada, ketumbar, kemiri, jahe, kunyit, lengkuas, jeruk nipis, daun salam, dan serai. Santannya ojo lali, butuh yang banyak yo. Semakin kental, semakin gurih gulainya nanti. Sip, semua bahan sudah siap iki. Masak yuk Mbak. Pertama tumis dulu semua bumbunya. Kemudian masukkan bonggol pisang yang sudah dikukus tadi. Terakhir, masukkan santan. Jangan lupa aduk-aduk terus yo, biar santannya tetap kental. Tinggal tunggu sampai kuahnya mengental dan gulai bonggol pepaya siap dihidangkan. Wow, Mas. Ternyata bonggol pepaya ini nggak pahit seperti daunnya dan teksturnya itu hampir seperti nangka muda ya Mbak ya. Bersih mantep Mbak, bikin badanku tadi anget. Selain enak dimakan, bonggol pepaya ini juga memiliki banyak serat yang bagus buat pencernaan ya. Mantep toh. Udah kenyang, enak, banyak manfaat lagi. Karena alam memberikan banyak manfaat. Lur, sekarang aku bergeser sedikit ke Dusun Klesem, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Katanya di sini mau ada tradisi kirap sedekah bumi. Tapi sebelum mengikuti acara yang dilakukan setahun sekali ini, aku mau bantu ibu-ibu dulu nyiapin makanan yang enak-enak. Nah, aku lagi bantu ibu-ibu nih buat nyiapin makanan acara kirap dusun nanti. Bakal ada makanan banyak dan acaranya besar ya Bu ya? Iya, besar. Tonton terus ya. Walaupun acara yang dilakukan adalah level dusun, tapi cukup meriah yo. Masing-masing RT mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Paling ribet sih urusan makanan begini yo. Selain berbagai sayur dan lauk yang standar, ada satu makanan yang harus ada dalam acara kirap sedekah bumi nanti. Namanya bucu rasulan. Nah, jadi pada tradisi seperti ini biasanya kita pakai bucu rasulannya Bu ya, yaitu nasi yang direbus bareng dengan parutan kelapa dan bumbu-bumbu lainnya. Pasti rasanya lebih gurih ya Bu ya. Mantep nih. Ayo Bu, bikin lagi Bu. Makanya, bucu rasulan juga sering disebut sebagai nasi gurih. Nggak tanggung-tanggung loh.
dalam setiap acara sedekah bumi, minimal ada 7 buah bucu rasulan yang diperlukan.